Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Ihsan selaku moderator. Di sini saya perkenalkan, nama saya Syafuri Anwar. Saya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi presenter atau menjadi, ya Pak, ya suara saya terdengar nggak Pak? Dengar Pak, dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kehadiran Nabi Allah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di sini saya akan coba membahas tentang display dan setting kelas. Jadi sebagaimana kita ketahui, bilang lagi Pak. Oke, siap. Ini saya coba munculkan lagi ya.
Masih belum muncul ya Pak? Ya. Apa itu display? Nah, display adalah pajangan atau hasil karya siswa. Jadi nanti hasil karya siswa yang telah selesai dikerjakan atau yang telah selesai itu akan kita pajang atau di display. Lalu mengapa harus di display? Hasil karya siswa akan kita sortir atau kita pilih ya, kira-kira mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Nah, itulah yang akan kita display. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi siswa agar siswa dapat terus belajar dan belajar. Bagaimana dengan yang tidak dapat di display hasilnya? Iya Pak? Ya, hasil karya siswa yang belum dapat di display, maka siswa harus dimotivasi lagi untuk bisa membuat hasil karya yang lebih baik dan lebih baik lagi, agar siswa terus bisa belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu siapa yang akan mendisplay? Ya, yang mendisplay itu bisa siswa, bisa juga guru. Mungkin siswa yang akan meletakkannya dengan arahan dan bimbingan dari guru. Nah, cara mendisplay kelas, yang pertama, karya hasil belajar siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk didisplay. Jadi tidak membeda-bedakan, hanya saja kita di sini memberikan skala prioritas mana yang paling baik, itu yang akan didisplay. Hasil karya siswa disusun sedemikian rupa sehingga akan memiliki nilai seni yang bagus. Jadi ketika penataannya tepat, itu juga akan menghasilkan karya yang bagus. Nah, nanti bentuk karyanya harus bervariasi, jangan cuma satu jenis. Jangan, misalkan siswa diminta untuk menggambar, gambarnya itu ya kalau bisa bervariasi, jangan sama semua. Satu gambar rumah, semua gambar rumah. Satu gambar gunung, semua gambar gunung. Tapi kalau bisa divariasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, nanti juga hasil karya siswa itu bisa dirawat dan diberi judul ya, nanti juga bisa diberi tema, atau agar lebih bagus lagi bisa digunakan border atau hiasan bingkai gitu ya, jika memungkinkan. Mungkin kalau memang pastikan kalau menggunakan bingkai itu akan membutuhkan biaya. Nah, jadi kalau memang bersedia, yang guru bersedia atau guru memfasilitasi, itu silahkan saja untuk dihias menggunakan bingkai atau border. Tapi jika memang tidak memungkinkan, ya kita gunakan seadanya, bisa menggunakan kardus yang dilapisi oleh lakban hitam. Nanti bisa dihias menggunakan lakban hitam juga untuk bingkainya. Nah, targetnya apa? Target yang akan didisplay adalah sebagai tempat menempel karya siswa. Jadi karya-karya siswa, hasil buatan-buatan siswa bisa ditempel.
Target berikutnya adalah memberikan informasi kepada siswa, baik berupa bagan, baik berupa grafik, langkah-langkah kerja maupun rumus-rumus. Target yang berikutnya adalah sebagai hiasan yang dapat memperindah kelas. Jadi bertanya dengan baik, ya insya Allah kelas juga akan menjadi lebih bagus atau lebih indah dilihatnya. Dan juga target berikutnya adalah hasil kekayaan kelas. Jadi dengan mengumpulkan berbagai macam tugas, memajangnya, menghiasnya, menatanya, maka kelas akan lebih kaya dengan karya-karya siswa. Nah, ini bisa dilihat proses pembuatan dan hasil pemajangan karya siswa. Jadi siswa diminta untuk tampil dan memajang hasil karyanya sendiri, karena memang tadi juga kan di awal siapa yang mendisplay, bisa guru bisa siswa. Ini salah satu contohnya. Nah, apa efeknya? Efek dari display ini akan menambah rasa bangga terhadap sebuah karya. Jadi dengan karyanya ya Pak Aisan bagaimana? Kurang jelas atau oh iya ya, apa efek dari display kita melakukan display ini? Jadi akan menambahkan rasa bangga terhadap sebuah karya. Nah, jadi siswa yang karyanya dipajang atau yang didisplay itu memiliki rasa bangga tersendiri bagi anak. Wah, karya saya dipajang nih, nanti kedepannya akan memotivasi siswa tersebut untuk terus bisa berkarya. Nah, tentu juga kita harus memberikan arahan juga kepada siswa yang memang karyanya belum bisa dipajang, memotivasi agar siswa, kamu jangan berkecil hati, bisa diperbaiki atau bisa kedepannya bisa gambar lebih bagus, bisa membuat karya yang lebih bagus, agar siswa lebih termotivasi. Yang berikutnya, sikap apresiasi yang tinggi terhadap sebuah karya. Dengan dipajang, maka siswa merasa hasil karyanya dihargai. Yang berikutnya, memonitoring perkembangan siswa. Kita lihat hasil pajangan itu, hasil karya yang dipajang itu atas nama siapa gitu. Jangan sampai di setiap pajangan cuma ada nama orang itu lagi, orangnya itu lagi. Itu berarti yang lain perkembangannya belum terlihat. Jadi yang terlihat hanya satu orang, 2 orang. Kalau bisa nanti bisa dilihat perkembangan anaknya di situ kan, siswa mana nih yang masih belum, itu yang akan bisa kita motivasi atau yang bisa kita berikan pembelajaran yang lebih terhadap siswa yang belum yang hasil karyanya belum bisa display. Yang berikutnya adalah setting kelas. Apa itu setting kelas? Nah, setting kelas itu bisa dikatakan pengaturan, mengatur kelas, atau juga tata letak. Tata letak apa? Tata letak kursi, tata letak meja, posisinya bagaimana. Jadi lebih pada variasi tata letak di ruang kelas. Mengapa kelas perlu disetting? Ya. Oh, hilang lagi ya Pak ya? Ya sebentar Pak, sebentar. Oh iya. Sebentar Pak.
Yang berikutnya, mengapa kelas perlu disetting? Ya. Tujuan dari menyeting ruang kelas adalah agar akses anak ya, siswa mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia. Jadi dengan mendesain tata letak kursi dan meja, itu siswa lebih mudah mengakses atau menjangkau sumber belajar. Yang kedua adalah mobilitas, memudahkan siswa untuk pindah dari satu bagian ke bagian yang lain dalam kelas. Jangan sampai kursi, meja menghalangi jalan siswa yang lain. Yang ketiga, interaksi, memudahkan interaksi antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Jadi guru juga akan lebih mudah mobilitasnya ketika tata letak kursi dan meja diatur sedemikian rupa. Yang berikutnya, hal-hal penting dalam setting kelas. Yang pertama, harus kita tahu ukuran dan bentuk kelasnya seperti apa agar kita bisa mengatur bagaimana baiknya gitu ya. Ruang kelas itu kita atur. Yang kedua, jumlah siswa di kelas. Nah, ini jumlah siswa di kelas juga akan mempengaruhi bagaimana tata letak ruang kelas kita ya. Yang ketiga, pola pengelompokan siswa. Nah, ini harus kita ketahui juga. Sebentar. Yang ketiga, kita harus mengetahui juga pola pengelompokan siswa. Mana siswa yang berapa jumlah siswa laki-laki, berapa jumlah siswa perempuan. Berapa orang yang masuk kategori pintar dan berapa orang yang masuk kategori masih di bawah, kecerdasannya masih di bawah gitu, di bawah rata-rata. Nanti agar kita bisa mendesain pengelompokan yang lebih beragam. Jangan sampai yang pintar berkelompok dengan yang pintar semua, yang kurang pintar berkelompok dengan yang kurang pintar semua. Nanti itu kelas akan kurang baik ya jadinya ya. Yang berikutnya, komposisi siswa dalam kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu upayakan porsinya sama. Yang kelima, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Maksudnya tempat siswa untuk berjalan, tempat kita untuk keluar masuk itu jangan sampai dipadati oleh meja atau kursi atau yang lainnya. Yang berikutnya, pastikan bahwa guru dapat dengan mudah melihat semua siswa. Jangan sampai yang memiliki ukuran badan lebih besar itu ada di depan dan ukuran badan lebih kecil ada di belakang. Nanti itu kurang sesuai. Kalau bisa yang badannya kecil lah yang di depan, yang badannya agak besar bisa di bagian belakang atau bagian samping, agar bisa terlihat semua siswa. Yang ketujuh, materi pelajaran dan perlengkapan harus mudah diakses. Jadi penghapus, papan tulis, buku dan yang lainnya itu agar lebih mudah terjangkau oleh siswa. Ya, Pak. Terdengar suara saya, Pak? Masih, Pak? Oh, tadi nggak kedengaran, Pak? Sebentar. Ini kayaknya Chrome saya ya, saya melalui ini aja Pak ya, melalui handphone saja ya. Kayaknya
kayaknya di displaynya juga kurang ya, kayaknya ini ada not respond di laptop saya, Pak. Ada yang nge-lag kayaknya di sini di laptopnya. Di laptopnya ada yang not responding. Mungkin ini berpengaruh. Oh iya. Kalau gitu saya lanjutkan lewat handphone aja ya, Pak ya. Cuma memang tidak bisa ditampilkan ini PowerPoint-nya. Atau ditampilkan melalui Bapak? Pak Ihsan? Oh, nggak masuk lagi ya? Iya Pak, ini saya coba reset dulu ya. Restart dulu nih, saya coba restart dulu di laptopnya. Kelamaan nggak Pak ya? Halo Pak? Halo? Halo? Terdengar masih? Iya Pak? Iya. Ini saya melalui handphone terlebih dahulu Pak ya, karena memang laptopnya sedang di restart dulu nih. Tapi PowerPoint-nya jadi tidak terlihat Pak. Atau dibuka lewat Bapak aja dulu PowerPoint-nya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, bagaimana Pak? Ini sudah masuk lagi. Iya. Sudah bisa masuk lagi Pak ya. Oke.
lagi sini ya. Iya Pak. Jadi hal-hal yang penting dalam setting kelas. Iya Pak. Sudah. Yang kedua, jumlah siswanya. Jumlah siswa di kelas faktor penting bagaimana kita menyusun atau setting kelas. Yang ketiga, pola pengelompokannya. Yang keempat, komposisi siswa dalam kelompok itu upayakan untuk seimbang. Yang kelima, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Jadi misalkan di pintu masuk dan juga diakses siswa dari depan menuju belakang, dari belakang menuju depan, itu juga jangan sampai terlalu padat oleh meja ataupun kursi. Yang keenam, pastikan bahwa guru dapat dengan mudah melihat semua siswa. Di sini maksudnya jangan sampai nanti siswa yang badannya berukuran besar itu duduknya di paling depan, jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya siswa yang badannya ukuran besar itu bisa di bagian samping atau di bagian belakang agar memudahkan guru melihat, memantau lokasi semua kelas. Yang ketujuh, materi pelajaran dan perlengkapan mudah diakses oleh siswa. Yang berikutnya, ini contoh aplikasi setting kelas. Yang pertama, gaya auditorium. Nah, ini gaya yang sering kita tampilkan ya, atau tata letak yang sering digunakan ketika di dalam kelas. Jadi guru berdiri depan, siswa berbaris di belakang, siswa baris belakang seperti ini. Ini contoh gambarnya. Ini adalah gaya auditorium. Semua siswa duduk menghadap ke guru. Nah, ini sering kita pakai ketika ngajar ya, atau presentasi di kelas. Yang kedua, gaya klaster atau gaya pengelompokan. Nah, ini jadi siswa mejanya disusun sedemikian rupa berkelompok, biasanya 4-8 orang. Nah, susunan ini lebih efektif untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif, berkelompok, berkolaborasi. Yang ketiga, gaya tatap muka. Nah, biasanya kelompoknya itu langsung face to face. Siswa saling berhadapan. Ini contoh gambarnya seperti ini, siswa saling berhadapan. Yang berikutnya, gaya offset. Jadi siswa dengan siswa lain tidak bertatap muka atau saling zigzag gitu ya, istilahnya zigzag, selang-seling. Yang berikutnya, gaya seminar. Sejumlah siswa dalam bagian besar duduk disusun berbentuk lingkaran maupun persegi ataupun huruf U ya, berbentuk huruf U seperti ini. Ini adalah gaya seminar, tempat duduk. Yang berikutnya, trik untuk setting kelas. Kelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan akademiknya ya. Yang terlihat cerdas itu jangan dikumpulkan dengan yang cerdas semua ya, agar kelas lebih heterogen, jadi lebih bervariasi. Yang cerdas, yang kurang cerdas itu upayakan dalam satu kelompok. Variasikan sesuai kebutuhan. Kira-kira kita butuh pelajaran yang memang harus berkelompok atau tidak. Hiasi kelas dengan warna-warni biar terlihat lebih hidup ruang kelasnya. Manfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Yang berikutnya, belajar secara langsung. Membuat belajar lebih bermakna. Ruang kelas harus menjadi pusat aktivitas siswa ya. Jadi jangan sampai ada siswa yang pas lagi belajar izin keluar, lagi belajar, lagi materi izin ke kamar mandi ya, padahal pas dicek nggak ke kamar mandi. Itu
Yang kelima, yang berikutnya, ciptakan ruang kelas yang membuat anak belajar secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin sampai di sini. Sampai di sini dulu pemaparan saya, Pak Aisan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Aisan selaku moderator. Kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana? Yang belum dipajang harus tetap bersemangat untuk bisa dipajang. Ya mungkin bagaimana cara memajang hasilnya itu tergantung kepada setting kelas masing-masing. Nah mungkin itu materi hari ini yang dapat kami paparkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Ingat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Silakan. Halo. Sudah saja ya. Nah ini tidak ada dengan sampai di sini pertanyaan. Ya udah kalau ada yang itu mungkin untuk pertemuan sesi pertama cukup sekian. Kami ya sebagai moderator atau kurang enak, kurang jelas, kami di mohon maaf. Ucapkan benar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan hari ini.
wabarakatuh.